Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nindito dengan NPM 2235 10443 kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 AI tentang heuristic search. Studi kasus saya yaitu pencarian kos terdekat. Metode yang dipakai yaitu yang pertama ada algoritma ASTAR, yaitu algoritma pencarian jalur yang menggabungkan biaya aktual (GN) dan perkiraan biaya ke tujuan atau HN dengan fungsi yaitu Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Algoritma ini efisien dan menjamin solusi optimal jika heuristiknya tepat. ASTAR sering digunakan dalam pencarian jalur di peta atau game. Algoritma yang selanjutnya yaitu hill climbing. Adalah algoritma pencarian iteratif yang selalu memilih langkah terbaik menuju solusi berdasarkan fungsi tujuan. Meski cepat, algoritma ini rentan terjebak di puncak lokal atau dataran tinggi. Cocok untuk masalah optimasi yang sederhana. Selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Permasalahan pencarian kos terdekat menggunakan algoritma heuristik seperti ASTAR dan hill climbing berfokus pada menemukan rute optimal dari sebuah titik awal, atau misalnya lokasi pengguna, ke sejumlah kos yang tersebar dalam suatu area berdasarkan jarak Euclidean. Setiap kos memiliki atribut tambahan seperti harga dan fasilitas yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Dengan pendekatan ASTAR, algoritma mencari jalur dengan biaya total minimum menggunakan kombinasi jarak terpendek dari titik awal dan estimasi ketujuan, atau heuristik. Sementara hill climbing berupaya secara iteratif menuju solusi terbaik lokal dengan memilih langkah dengan keuntungan maksimal berdasarkan jarak. Tujuannya adalah memandu pengguna untuk menentukan kos yang optimal dengan jarak terdekat sambil memahami perbedaan efisiensi kedua algoritma. Tujuan dari studi kasus saya yang pertama menemukan rute optimal, yang kedua membandingkan algoritma, yang ketiga meningkatkan pengambilan keputusan, yang keempat memahami implementasi algoritma heuristik, dan yang kelima mempermudah navigasi. Kita masuk ke perhitungan manual. Yang pertama kita buat data costnya. Di sini yang pertama ada nama kos, ada kos A, kos B, kos C, kos D, dan kos E. Lokasinya ditentukan oleh titik koordinat Y dan X. Selanjutnya ada jarak dari titik awal, ada harga, dan ada fasilitasnya. Ini merupakan graf atau peta dari lokasi kos. Di sini ada titik awalnya, ada kos D, kos A, kos C, kos B, dan kos E. Perhitungan manual yang pertama kita akan menghitung algoritma hill climbing. Dari pengertian di awal tadi yaitu algoritma hill climbing merupakan pencarian iteratif yang selalu memilih langkah terbaik. Jadi dia akan langsung memilih jarak yang terdekat di antara kos-kos dari jarak terdekat dari titik awal. Langkah yang pertama yaitu tentukan titik awal berada di koordinat 0,0. Langkah kedua yaitu pilih kos terdekat yaitu kos D dengan jarak 3,16 km. Dari kos D tadi jarak yang kos yang terdekat dari kos D yaitu kos A dengan jarak 2,24 km. Selanjutnya dari kos A jarak yang terdekat dari kos A yaitu kos B dengan jarak 3,16 km. Selanjutnya jarak yang terdekat dari kos B yaitu kos E dengan jarak 1,41 km. Dan yang terakhir jarak terdekat dari kos E yaitu kos C dengan jarak 5,10 km. Jadi hasil jalur hill climbingnya itu titik awal, kos D, kos A, kos B, kos E, dan kos C dengan total jarak 15,07 km. Selanjutnya perhitungan algoritma ASTAR. Di sini algoritma ASTAR itu rumusnya dengan fungsi Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Gn di sini yaitu jarak dari titik awal ke kos saat ini. Dan Hn itu merupakan heuristik
atau jarak Euclidean dari kos yang saat ini menuju kos tujuan. Perhitungan yang pertama itu titik awalnya F sama dengan 0 ditambah H titik awal sama dengan 0. Ini merupakan iterasi pertama ya. Lalu kita masuk ke iterasi selanjutnya, kita evaluasi semua tetangga dari titik awal. Cos A eh, 3, jarak dari cos A ke titik awalnya tadi yaitu 3,61 km. Untuk cos B-nya 6,40 km ditambah titik awal 0 tadi, jadi hasilnya 6,4 km. Selanjutnya cos C dari titik awal ke cos C itu jaraknya 6,8 km. Dari cos D dari titik awal ke cos D yaitu jaraknya 3,16 km. Dari cos E ke titik awal tadi jaraknya 7,81 km. Dari perhitungan awal ini kita pilih jarak yang terdekat dari titik awal yaitu cos D dengan nilai 3,16 km. Selanjutnya dari cos A dengan rumus F sama dengan G, titik awal ke cos D ditambah G dari cos D ke cos A ditambah H. 3,16 ini dapat dari titik awal ke cos D tadi ditambah cos A ke cos D tadi bernilai 2,24 km. Jadi hasilnya 5,4 km. Lalu kita masuk ke cos B. Masukkan rumus yang sama dan untuk 3,16 ini masih dapat dari titik awal ke cos D tadi dan 3,61 ini didapat dari jarak antara cos D dan cos B. Hasil penjumlahan perhitungan ini yaitu hasilnya 6,77 km. Selanjutnya ke cos C. Masukkan rumus yang sama. Di sini jarak dari cos D ke cos C bernilai 5,39 km. Jadi hasilnya yaitu 8,55 km. Di sini cos D maaf, ini saya salah. Maksud saya cos E. Dari jarak cos D ke cos E yaitu 5 km. Hasil dari penjumlahan 3,16 ditambah 5 km ditambah 0 hasilnya yaitu 8,16 km. Di antara perhitungan ini, jarak yang terdekat dari titik awal D tadi yaitu dari titik D tadi, dari cos D tadi yaitu cos A. Kita masukkan untuk menjadi iterasi yang selanjutnya. Dari cos A ke cos B. Titik awal ke cos A tadi ini 5,40 km kita masukkan ke sini dan dari awal tadi yang iterasi awal tadi ke cos D ke cos B sama dengan 3,61 km. Jadi hasil penjumlahannya yaitu 9,01 km. Selanjutnya cos C. Dari cos D ke cos C yaitu 3,16 km ditambahkan dengan titik awal cos A tadi 5,40 km hasilnya 8,56 km. Selanjutnya kita ke cos E. Di sini cos D ke cos E bernilai 4,47 km. Kita tambahkan ke titik awal ke cos A tadi 5,40 km hasilnya itu 9,87 km. Lanjutkan hingga iterasi selesai dan untuk hasil jalur A itu dari cos D ke cos A, lalu ke cos C, lalu ke cos B, dan terakhir ke cos E. Untuk penerapan penggunaan Python, di sini saya sudah membuat codingannya seperti ini. Codingannya. Untuk outputnya, di sini total jarak astarnya itu 14,45 km. Untuk titik awalnya dari cos D, cos A, cos C, cos B, dan cos E. Dan ada fasilitasnya di sini seperti contohnya cos D yaitu dengan harga 1.800.000
100.000 dengan fasilitas AC kamar mandi di dalam. Untuk penjelasan singkat dari codingan saya tadi yaitu struktur utamanya. Yang pertama data cost dan fungsi utama. Data cost mencakup lokasi atau koordinat Cartesian, harga dan fasilitas. Lokasi digunakan untuk menghitung jarak antar cost dengan rumus Euclidean. Fungsi utamanya dari Euclidean distance menghitung jarak antar titik. L climbing memilih cost terdekat hingga semua cost dikunjungi dan A star search mencari jalur terpendek menggunakan kombinasi jarak tempuh G dan heuristik H. Semua algoritma diakses melalui fungsi find path yang memungkinkan pengguna memilih metode. Yang kedua yaitu proses pencarian. Pencarian dimulai dari lokasi awal dengan menghitung jarak ke semua kos lain berdasarkan algoritma yang dipilih. Sistem menentukan kos berikutnya. L-climbing memilih jarak terdekat, sementara Aster Search mempertimbangkan jarak tempuh dan estimasi ketujuan akhir. Ini merupakan diagram pohon pencariannya. Di sini titik awal, menuju kos D, menuju kos A, kos C, kos B, dan kos E. Untuk kesimpulannya yaitu pencarian kos terdekat dengan algoritma hill climbing dan A star search menggunakan data lokasi, harga, dan fasilitas dapat membantu menemukan jalur paling efisien berdasarkan jarak. Hill climbing berfokus pada pemilihan kos terdekat secara iteratif tanpa mempertimbangkan jalur keseluruhan. Sementara A star search mengkombinasikan jarak yang telah ditempuh dan perkiraan jarak ke tujuan untuk menghasilkan jalur yang optimal. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma heuristik dapat memberikan hasil yang cepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah pencarian lokasi berbasis jarak. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.